Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galva ya. Ternyata setelah saya buka-buka suatu situs berita gitu ya. Ini beritanya nih begini ya. Kebanyakan OJK sedang memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan keuangan ya, terutama pinjol juga gini ya. OJK beri sanksi tertulis ke 8 PUJK atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. Oke, lalu ada lagi OJK beri sanksi tertulis ke 13 PUJK atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen. OJK beri sanksi denda senilai 330 juta kepada 2 PUJK per Juni 2024. OJK beri sanksi administratif kepada 71 PUJK. Jadi beritanya nih sanksi terus gitu. Jadi pinjol-pinjol ini sudah disanksi terus gitu ya. Kebetulan Bapak Prabowo pun sudah menangkap banyak koruptor gitu ya. Belum sebulan bekerja pemerintahan Prabowo telah tangkap koruptor berapa gitu kan ya. Prabowo sikat 28 koruptor yang merugikan negara Rp 31 triliun gitu. Oke, nah walaupun memang satu persatu pinjol ini hengkang gitu ya, tapi nggak kerasa ya kan gitu kan. Wah, pinjol disanksi, pinjol begini, tapi kok masih ada terus. Nah, sebenarnya sih berkurang sebenarnya. Dulu kan 156 ya. Sekarang itu tinggal tersisa 97 saja. Ya, entah 97, entah 98 gitu ya. Yang terakhir bulan ini itu Investri atau Oktober ya, bulan kemarin. Investri itu kan waduh, itu pinjol besar itu ya, atau fintech besar Investri itu bangkrut gitu ya. Nah, yang bikin nggak kerasa itu karena satu-satu bangkrutnya gitu. Coba semuanya gitu pasti kerasa gitu. Nah, ini satu-satu. Mulai dari kayak Dana Fix ya, satu bangkrut gitu kan. Lalu fintech syariah bangkrut gitu. Tunai Kita bangkrut gitu. Investri bangkrut, Jembatan Emas bangkrut gitu kan. Satu-satu bangkrutnya. Semoga di tahun-tahun depan ini pinjol ini ya segera hilang dari Indonesia gitu. Oke? Nah, Sebenarnya dari awal pinjol itu tidak pernah dijadikan pengganti produk pinjaman dari bank, leasing dan koperasi. Tidak pernah. Ya, istilahnya pinjol ini sudah dianaktirikan duluan. Ya, kenapa dianaktirikan? Ya karena baru kali ini ada yang namanya hutang setelah 3 bulan galbay maka hutang itu dianggap hangus. Ya, Anda tahu berita itu? Kalau belum tahu nanti akan saya tampilkan di video ini. Ya, lalu kenapa pinjol ini dia anak tirikan? Pinjol itu kan praktis ya, modal KTP, mangap-mangap, selfie, ya kan, tengok kiri kanan itu langsung cair. Oke. Nah, kalau pinjol ini tidak dianaktirikan, yang namanya pengajuan KUR, kredit usaha rakyat itu harusnya lewat pinjol. Ya, pengajuan kredit KPR, rumah itu lewat pinjol saja. Praktis kan? Bukan lewat bank lagi. Oke, ngapain lewat bank capek-capek survei yang hasilnya pun tetap meragukan, tetap banyak yang tidak bayar. Ya lewat pinjol aja gitu kan. Itu bukti bahwa pinjol ini dianaktirikan. Oke, lalu karena penagihan di pinjol ini sangat kasar, tidak beretika, maka OJK mengeluarkan aturan perlindungan konsumen yang disahkan di tahun 2023 sampai 2024 ini. Ya. Pertanyaannya, kenapa dulu-dulu tidak ada perlindungan konsumen? Ya, dulu-dulu ya kan banyak ya penagihan di bank, di leasing juga, di koperasi juga ada penagihan-penagihan. Ya, kenapa dulu-dulu tidak ada yang namanya perlindungan konsumen? Nah itu, ya bukti bahwa pinjol itu, aduh, ya dianaktirikan udah, ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Anda takut galbay di pinjol? Ya, sedangkan Anda sekarang sudah mengetahui bahwa pinjol itu aduh ya, ibaratnya uang pinjolnya aja nggak punya teman kok. Ya kan? Kenapa Anda takut? Gitu ya. Nah, maka dari itu untuk saya yang paham seperti itu, paham hal-hal seperti itu, galbay di pinjol itu sifatnya harus. Ya, karena kehadiran pinjol di Indonesia ini sangat meresahkan dan dibiarkan. Ya, dan juga dianaktirikan. Ya, Anda sadar nggak kalau kehadiran pinjol itu dibiarkan di Indonesia ini? Ya, alasannya apa dibiarkan? Kenapa pinjol ini dibiarkan ada di Indonesia? Loh, apakah saya perlu tahu jawaban dari pertanyaan retorika seperti itu? Nah, kenapa sih pinjol itu dibiarkan berkeliaran padahal sudah banyak yang bunuh diri? Gitu. Itu kan pertanyaan retorika.
Ya, yang kalau dijawab pun jawabannya itu akan terdengar menyakitkan untuk masyarakat-masyarakat seperti kita ini. Ya, untuk masyarakat Indonesia itu menyakitkan kalau Anda mendengar jawaban kenapa pinjol itu dibiarkan. Ya, nah, jadi walaupun pinjol itu dibiarkan, kita tetap mengetahui bahwa dasarnya pinjol itu dianaktirikan. Maka dari itu pinjol ini harus digalbai. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa bukti dan aturan bahwa pinjol itu auto lunas. Nah, auto lunas di sini bukan auto tidak ditagih juga. Ya, karena meskipun hutang Anda sudah auto lunas oleh asuransi, Anda akan tetap ditagih. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kenapa enggak? Ya, kalau bisa dapat double, kenapa harus single? Nah, itu sifat manusia, ya, greedy, ya kan, perusahaan dijalankan oleh manusia. Nah, langsung saja kita lihat buktinya. Nah, pada tahun 2019 ada artikel seperti ini. Ya, bisa kita lihat di sini 6 Maret tahun 2019. 90 hari nunggak fintech tak boleh lagi tagih nasabah. Isinya itu seperti ini. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi mengatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya, pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Coba Anda bayangkan. Ada sebuah perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat Indonesia, tapi setelah 90 hari nasabah itu gagal bayar, maka pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Nah, itu adalah bukti bahwa pinjol itu dianaktirikan. Ya, jadi tidak ada lagi alasan Anda itu takut untuk gagal bayar di pinjol. Dan hal ini itu sudah diterbitkan pada tahun 2019 loh. Ya, ini berapa tahun yang lalu? Sekarang sudah tahun 2024. Hampir 5 tahun yang lalu ya. Yang artinya hutang di pinjol itu auto lunas. Yang menginfokan hal tersebut langsung dari karyawan OJK-nya, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Bapak Hendrikus Pasagi mengatakan hal tersebut. Ya, pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Nah, pinjol tetap menagih. Ya kan, walaupun memang sudah hangus. Jadi hal tersebut, hal yang krusial seperti ini itu dilupakan oleh kita ini, karena kita sangat sibuk dengan rasa takut kita. Ya, rasa takut kita itu lebih besar daripada kesadaran kita untuk fokus pada inti dari permasalahan galbay tersebut. Ya, kesadaran kita juga harusnya berfokus pada solusinya. Ya, bukan hanya pada ketakutannya saja. Nah, tadi tahun 2019, ya, kita langsung tarik ke tahun 2023. Ya, tahun 2023 dan tahun 2024. Ini ya, ini ada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023. Gitu. Nah, kita langsung cari asuransi. Nah, di sini ya. Jadi di nomor 6 berbunyi seperti ini. Pengalihan resiko pendanaan atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika ada gagal bayar, silahkan dialihkan menggunakan asuransi, ya, yang artinya ya auto lunas. Ya, kita nggak usah berpikir yang ribet-ribet lah, ya kan? Di sini sudah jelas pengalihan resiko pendanaan dialihkan. Arti pengalihan resiko pendanaan di sini kan kalau galbay segera dialihkan ke asuransi. Nah itu ya, auto lunas itu. Ya kan? Nomor 7. Nih ada lagi nih ya. Dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ini, ya, penyelenggara atau perusahaan pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Jadi mulai hari ini tanggal 16 April tahun 2024 fix pinjol akan mengautolunaskan hutang-hutang Anda. Ya, tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang semu. Sumber utama dari rasa takut Anda itu adalah WA Anda atau HP Anda. Ya, karena Anda masih pakai WA yang Anda daftarkan ke pinjol, maka Anda masih ditagih oleh pinjol itu. Solusinya ganti nomor WA-nya. Di video kali ini kita semua menyadari bahwa rasa takut mengalihkan kita terhadap solusi yang sudah ada.
Ya, ini sangat miris sekali. Ya, sangat miris sekali. Ketakutan bisa mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Ya, kita lihat contohnya itu di korban-korban pinjol yang mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Gitu ya. Sebenarnya solusinya sudah ada, tapi karena kita selalu memprioritaskan rasa takut tersebut, bahkan solusinya itu sudah diinfokan oleh otoritas yang berwenang, tidak berlaku di otak kita. Nah, bagi Anda yang sudah galbay sampai hari ini, saya ucapkan selamat, karena kita semua adalah orang yang bisa bertahan, survive dari malapetaka ini. Gitu ya. Nah, semoga kita tetap konsisten untuk selalu bertahan. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.